Halo sahabat sekalian, ketemu lagi dengan saya, Danang Teguh Koyimi pada seri kuliah Aktuaria Matematika Finansial. Kali ini kita akan belajar tentang duration atau Macaulay duration. Sebagaimana kita ketahui di dalam perkuliahan sebelumnya bahwa waktu waktu investasi itu memainkan peranan yang penting di dalam analisis kita. Pada waktu itu kita melihat bahwa suku bunga untuk jangka waktu yang berbeda itu suku bunganya berbeda. Nah, dalam hal ini kalau kita kemudian punya serangkaian pembayaran, maka sebenarnya kita juga perlu melihat atau kita perlu tahu atau kita perlu mengukur waktu yang bersesuaian dengan cash flow itu, serangkaian pembayaran itu. Kalau satu pembayaran mungkin mudah, tetapi kalau serangkaian pembayaran kita agak kesulitan untuk menentukan di mana sebenarnya posisi dari atau waktu yang bersesuaian dengan serangkaian pembayaran itu. Sehingga dalam hal ini kita perlu yang namanya indeks, taruhlah misalnya suatu indeks, gitu ya. Kita taruhlah misalnya kita perlu indeks yang dia itu mengukur timing dari future payment. Jadi dan ini bersesuaian dengan kalau misalnya pembayarannya itu satu kali, maka ya nilai dari indeks itu adalah waktu di mana pembayaran itu dilakukan. Jadi kita perlu semacam indeks yang akan mengukur timing dari pembayaran di masa yang padat. Pembayarannya bisa lebih dari satu. Yang kemudian ini kita kenal istilahnya adalah nanti duration. Gitu. Jadi terlebih khususnya untuk bond itu kita mengenal duration itu adalah ini juga kita gunakan untuk mengukur sensitivitas dari obligasi atau harga obligasi terhadap suku bunga atau interest rate movement. Jadi kalau ada pergerakan suku bunga nanti kita gunakan duration sebagai ukuran seberapa besar dia itu sensitif terhadap suku bunga dari duration ini. Dan di praktis kita mengenal ada dua duration, yaitu yang kita kenal dengan Macaulay duration, dan yang kedua adalah modified duration. Oke, jadi ini adalah durasi, duration. Kemudian di perkuliahan sebelumnya kita mengenal untuk mengukur waktu itu kita mengenal yang namanya adalah term to maturity. Terlebih khususnya adalah untuk produk obligasi tanpa kupon. Kita tahu bahwa obligasi tanpa kupon itu sebenarnya seperti sekali pembayaran. Sehingga kalau sekali pembayaran maka waktunya itu adalah ya waktu ketika pembayaran itu dilakukan. Jadi di maturity date. Sehingga waktu itu kita mengenal yang namanya term maturity sebagai salah satu ukuran ini. Nah, contohnya adalah di zero coupon bond. Kita tahu bahwa kalau dia lebih cepat, maka dia lebih bagus, ya. Karena atau nilainya lebih besar. Jadi kalau kita tahu bahwa zero coupon bond itu kan sebenarnya present value dari pembayaran di waktu jatuh tempo, sehingga kalau waktunya pendek maka present value-nya itu menjadi lebih tinggi.
Base value-nya lebih tinggi, sehingga nanti kita mendapatkan apa namanya ukuran untuk mengukur waktu ini. Nah, masalahnya adalah kalau kemudian kita punya di kasus kupon bond. Kupon bond ini kan pembayarannya itu lebih dari satu. Dia punya serangkaian pembayaran kupon dan di akhir nanti dia apa namanya di akhir ada pembayaran pokoknya gitu ya. Maka penggunaan term to maturity ini menjadi tidak cukup gitu, karena pembayarannya lebih dari satu, sehingga kalau saya membayangkan bahwa mana yang lebih besar atau yang lebih kecil dari jangka waktu yang berbeda untuk kupon bond itu tidak dengan mudah kita langsung dapatkan karena ada pembayaran kupon sebelumnya. Namun di dalam perkuliahan sebelumnya kita mengenal yang namanya untuk mengukur waktu ini di perkuliahan kemarin tentang portfolio dan teman-temannya dan cash flow, itu kita mengenal yang namanya method of equated time. Jadi ini semacam indeks yang nanti bisa kita gunakan untuk mengukur waktu. Jadi waktu dari cash flow ini berapa? Itu bisa kita gunakan metode ini. Jadi kita kenal kemarin yang namanya method Nah, coba saya recall kembali bagaimana sih sebenarnya. Ini sebenarnya seperti menerapkan weighted average dalam cash flow. Jadi kita melihat waktu dari masing-masing pembayaran dan kemudian nanti kita cari rata-ratanya. Jadi kalau saya punya serangkaian pembayaran, taruhlah saya punya ini adalah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai N, kemudian saya punya pembayaran R1, R2, R3 sampai Rn begitu. Maka saya bisa gunakan seperti saya gunakan weighted average, yaitu P bar itu jumlahan dari waktu dikalikan dengan payment-nya, T-nya dari 1 sampai N, dibagi dengan jumlahan dari payment-nya, T sama dengan 1 sampai N. Yang bisa juga kemudian ini kita sebut sebagai average term to maturity. Karena seakan-akan seperti kita punya maturity yang lebih dari satu dan kemudian kita rata-ratakan berdasarkan payment-nya di masing-masing waktu itu berapa. Oke, ini adalah salah satu contoh indeks untuk mengukur waktu atas cash flows. Sebagai contoh soal misalnya kita punya contoh soal seperti ini. Misalnya saya punya dua obligasi yang dua-duanya itu jatuh tempo 10 tahun yang akan datang. Par value-nya adalah 100, kemudian kuponnya adalah 5% dan 10%. Anda diminta untuk menghitung equated time dari masing-masing kupon bond ini. Oke. Jadi kupon bond ini maksudnya. Nah, kalau Anda perhatikan cash flow-nya itu kan nanti kita punya 10 tahun berarti 10 kali pembayaran kupon. Kalau 5% ya berarti $5. Kemudian kalau 10% ya berarti $10. Kemudian nanti
di akhir nanti di maturity date-nya kita membayar $100. Sehingga untuk kalau kuponnya yang 5%, saya punya rata-ratanya tibarnya itu adalah oke, di waktu 1 saya menerima pembayaran 5, kemudian di waktu 2 5 karena kuponnya adalah 5% dari 100, dan seterusnya sampai nanti di waktu ke-10 saya mendapatkan 5 juga ditambah dengan value, yaitu 10 dikalikan dengan 100 dibagi dengan semua pembayarannya. Saya punya 5 dan seterusnya sampai 5 sebanyak 10, kemudian terakhir 100. Saya hitung, nanti saya dapatkan ini adalah 8. Nah, sekarang untuk yang 10% kupon bond, yang 10% dengan cara yang sama, saya nanti juga bisa dapatkan P bar itu menjadi 1 dikalikan dengan 10, 2 dikalikan dengan 10, dan seterusnya sampai 10 dikalikan dengan 10 ditambah dengan 100 dibagi dengan 10 ditambah 10 ditambah seterusnya 10, kemudian terakhir 100. Ini kalau saya hitung, saya dapatkan 7,75. Sehingga dalam hal ini kita tahu bahwa 5% kupon bond ini, kupon bond 5% ini punya waktu yang lebih panjang. Dari 10% kupon bond. Jadi saya bisa punya atau saya bisa bandingkan antar obligasi, dan kemudian nanti saya punya waktu yang berbeda. Oke. Nah, ukuran yang lain itu adalah kalau kita memperhatikan tadi itu kan ada kita hitung weighted average dari payment. Kita tidak mempertimbangkan tidak mempertimbangkan time value of money di sana. Nah, ukuran yang lain dan somehow ini lebih baik begitu, itu adalah yang mempertimbangkan time value of money di dalam menghitung durasi atau menghitung waktu tadi. Indeksnya itu nanti kita gunakan time value of money. Sehingga the better index itu adalah kita punya jadi kita ganti each payment-nya itu, setiap pembayaran itu dengan present value-nya. Kalau saya sudah ganti dengan present value-nya, sebenarnya saya sudah mempertimbangkan time value of money di sana. Nah, sehingga kalau saya masukkan present value di dalam setiap cash flow, saya bisa dapatkan dia adalah jumlahan T-nya dari 1 sampai N. Ini tetap T. Nah, cuman RT ini harus saya kalikan dengan V pangkat T. Saya bagi dengan, demikian juga penyebutnya, nanti saya punya ini adalah T1 sampai N. Yang dijumlahkan adalah RT dikali dengan P. Jadi present value-nya. Jadi itu seperti berhenti di satu titik. Dan ini dinamakan sebagai Macaulay duration, atau yang kita kenal dengan duration saja. Jadi duration dari cash flow atau lebih khususnya adalah bond itu adalah weighted average dari present value dari cash flow. Weight-nya itu adalah pembobotnya itu adalah waktunya, kemudian saya kalikan dengan present value dari masing-masing cash flow. Kembali contoh, saya bisa punya contoh seperti ini. Misalkan saya punya payment sebesar 2 juta, 4 juta, dan 10 juta rupiah
kemudian dilakukan pembayarannya itu pada tahun 1, 2, dan 4. Kemudian saya asumsikan yield-nya adalah 10%. Anda diminta untuk menghitung average term to maturity dengan menggunakan method of equated time. Kemudian Anda juga bandingkan nanti bagaimana durasinya. Durasi di sini adalah duration Macaulay. Oke, saya hanya punya 3 buah cash flow, maka saya nanti bisa hitung dengan menggunakan method of equated time. Saya bisa hitung T-bar-nya adalah 1 dikali T dikali dengan cash flow-nya. Saya punya 2M 2 juta, kemudian 2 dikali 4 juta ditambah dengan 4 dikali 10 juta dibagi dengan 2 juta ditambah 4 juta ditambah dengan 10 juta. Saya hitung, saya bisa dapatkan hasilnya adalah 3,125. Oke, itu adalah metode of equated time. Saya tidak mempertimbangkan time value of money di sana. Saya hanya menghitung average weighted average dari cash flow-nya berdasarkan payment di masing-masing titik. Kemudian yang kedua, saya hitung dengan menggunakan durasi, yaitu Macaulay duration. Kalau durasi, maka saya harus mempertimbangkan cash time value of money di sini. Sehingga di bar saya punya 1 dikali dengan tetap 2M, tapi saya harus kalikan dengan 1,1 pangkat min 1. Oke. Kemudian di waktu 2 saya punya 4M 4 juta, kemudian harus saya kalikan dengan 1,1 pangkat min 2 di waktu 2, kemudian ditambah dengan 4 dikalikan dengan 10M, tapi harus saya present value kan, jadi 1 dikalikan dengan 1,1 pangkat min 4. Oke, kemudian ini saya bagi dengan present value dari semuanya. Jadi saya nanti punya 1,1 pangkat min 1 kali 2M ditambah dengan 1,1 pangkat min 2 dikali dengan 4 juta ditambah dengan 1,1 pangkat min 4 kali 4 juta. Kalau saya hitung, terakhir 10 juta, bukan 4 juta. Terakhir 10 juta. Waktu keempat itu adalah 10 juta. Oke, kalau saya hitung, saya dapatkan dia adalah 2,99. Oke. Jadi durasi dengan menggunakan prinsip dengan menggunakan Macaulay itu lebih rendah dalam hal ini. Oke. Anda bisa menghitung durasi. Jadi dalam hal ini kalau saya punya beberapa cash flow atau saya punya beberapa investment, kemudian saya tahu cash flow dari masing-masing investment itu, saya bisa hitung durasinya. Saya bisa hitung waktunya yang bersesuaian dengan cash flow itu. Sebagai contoh yang lain, misalkan saya punya 2 bonds, 2 obligasi yang punya redemption value 10 juta rupiah, kemudian waktu jatuh temponya adalah 3 tahun. Bond yang pertama itu memberikan kupon 5%, kuponnya dibayarkan semi-annually, kemudian yang lainnya itu adalah 10% juga dibayarkan semi-annually. Kemudian kedua bond itu punya yield yang sama, yaitu 8% compounded semi-annually. Pertanyaannya adalah, ini yang terlupakan di dalam penulisan slide-nya, bagaimana dengan durasi dari kedua obligasi ini? Berapakah durasi dari 5% kupon bond ini, dan berapakah durasi dari 10% kupon bond? Dengan cara yang sama, Anda nanti bisa hitung
durasi dari 5% coupon bond itu adalah, saya bisa tuliskan di sini, di barnya adalah saya punya T yang pertama adalah setengah, kemudian suku bunganya adalah 8% compounded semi annually, sehingga setiap 6 bulan itu saya punya suku bunganya adalah 4%. Ini per 6 bulan. Jadi saya coba untuk present value kan per 6 bulan ini biar lebih mudah. Jadi saya gunakan suku bunganya adalah 4%. Yieldnya adalah 4%. Sehingga saya kalikan dengan 1,04 pangkat min 1. Kenapa bukan min setengah? Karena kita sudah gunakan suku bunganya itu adalah per 6 bulanan. Jadi min 1 dikalikan dengan kuponnya, kalau 5% dari 10 juta itu adalah 500.000, tapi dibayarkan 2 kali dalam setahun, sehingga 1 kali pembayaran itu adalah 250.000. 250.000. Oke. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu di waktu 1 saya punya dikali dengan 1,04 pangkat min 2 dikali 250 T dan seterusnya sampai nanti di akhir saya punya di waktu ketiga 1,04 pangkat 6 kali 250 T ditambah dengan 3 kali 1,04 pangkat min 6. Sorry, ini harusnya min 6. Oke. Kemudian dikalikan dengan 10 juta. Dibagi, penyebutnya adalah saya punya present value dari cash flow-nya semua. 1,04 pangkat min 1 kali 250.000 ditambah dengan 1 dikali 1,04 pangkat min 2 di 250.000 dan seterusnya sampai saya nanti terakhir punya 1,04 pangkat min 6 kali 250.000 ditambah 1,04 pangkat min 6 kali 10M. 10 juta. Oke. Kalau Anda perhatikan, ini kan kalau yang di bawah itu kan anuitas biasa, gitu ya. Ini tidak perlu 1, sorry. Kalau yang di bawah itu kan sebenarnya ini seperti memang di bawah ini adalah anuitas biasa ditambah dengan present value yang anuitas itu ini. Kemudian ditambah present value yang ke sana. Nah, sekarang yang di atasnya pembilangnya. Saya punya setengah, 1 dan seterusnya sampai 6. Ini saya belum bisa melihat anuitasnya. Coba saya modifikasi sedikit. Saya lihat ini adalah perkalian dari setengah begitu ya, sehingga nanti saya lihat sinkron antara perpangkatannya dengan yang dikalikan. Saya kalikan setengah semua. Saya buat perkalian dari setengah. Jadi setengah itu adalah setengah dikali 1 kali 1,04 pangkat min 1 kali 250.000 ditambah setengah kali 2 1,04 min 2 kali 250.000 dan seterusnya. Nanti di akhir saya punya setengah dikali 6 dikali 1,04 pangkat min 6 dikali 250.000 ditambah 3 kali 1,04 pangkat min 6 kali 10. Yang di bawah dikalikan dengan, saya langsung tuliskan saja karena itu adalah notasi anuitas. Jadi ini adalah anuitas dari 6 dengan suku bunganya 4%, kemudian 10M dikalikan dengan 1,04 pangkat min 6. Nah, yang di atas kalau setengahnya itu saya keluarkan, ini kan sebenarnya increasing annuity. Kalau Anda perhatikan, saya punya 1 di sini.
Saya punya 1 di sini, kemudian pangkatnya min 1. Saya punya 2, pangkatnya min 2. 6, pangkatnya min 6. Atau ini kan V pangkatnya. Nah, sehingga ini kan increasing annuity. Jadi saya bisa tuliskan pembilangnya ini menjadi setengah kali 250.000 dari increasing annuity dengan jangka waktunya adalah 6 kali pembayaran, kemudian suku bunganya 4%. Ditambah tentu saja yang terakhir itu adalah 3 dikali 1,04 6 kali 10. Kemudian yang di bawah tetap saya punya 250T A6 0,04 ditambah 1,04 pangkat min 6 dikali 10M. Setelah saya hitung, saya dapatkan nilainya adalah 2,81407448. Nanti Anda bisa cross check kalaupun misalnya ada keliruan di dalam penghitungan, nanti tolong saya dikabari. Oke, kemudian bagaimana dengan 10%? 10% ini yang membedakan adalah cash flow-nya sama. Cuma yang 10% nanti yang membedakan adalah di nilai ini. Nah, begitu, karena kuponnya berbeda. Sehingga nanti dengan cara yang sama Anda bisa hitung tinggal menggantikan cash flow-nya. Kalau untuk yang 10%, kupon itu D-nya adalah berarti saya punya setengah dikalikan dengan 500.000 dikalikan dengan increasing annuity 6 0,4 ditambah dengan 3 dikali 1,04 pangkat min 6 kali 10 juta dibagi dengan 500.000 anuitas 4 ditambah dengan 1,04 pangkat min 6 dikali dengan 10 juta. Hasilnya adalah setelah Anda hitung nantinya adalah 2,6744454. Oke. Dan kalau Anda perhatikan kupon yang lebih tinggi itu akan memberikan durasi yang lebih pendek. Kita nanti akan lihat lebih jauh di seri berikutnya, di video berikutnya, bagaimana sensitivity dari atau bagaimana hubungan antara durasi ini dengan perubahan suku bunga dan perubahan kupon. Oke, kalau Anda perhatikan di sini kuponnya lebih tinggi nanti akan memberikan durasi yang lebih rendah. Tapi ini kan contoh dari yang kita dapatkan dari empiris, dari contoh yang kita dapatkan. Untuk melihat kasus general, tentu kita kemudian harus kembalikan lagi pada formulanya sehingga nanti kita bisa analisa untuk semua cash flows. Baik, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi di seri berikutnya. Bye.